Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syafiq Maulana Akbar. Saya dari kelompok kelas Miss Queen yang akan mempresentasikan aplikasi kami yang berjudul Classroom Miss Queen. Ini untuk detailnya. Jadi Classroom Miss Queen itu apa? Classroom Miss Queen itu adalah sebuah aplikasi dengan tema tampilan indoor dari ruang kelas yang berisi objek berupa meja, kursi, dan papan tulis. Lalu kita menggunakan inputan mouse dan keyboard untuk menggerakkan kamera. Nah, lalu di sini objek 3D yang saya kerjakan adalah kursi dan aspek grafisnya yaitu tekstur dari kursi. Dan juga saya mengerjakan kamera. Nah, ini untuk konsep 3D dari kursinya. Seperti ini gambarannya, dan ini merupakan Cartesian koordinatnya. Mungkin langsung saja masuk ke codingannya. Nah, pertama saya akan menjelaskan sebagian besar dari kodenya, dimana di sini saya akan menjelaskan apa saja yang perlu dideklarasikan dahulu, yaitu di kelas demo header untuk nantinya dijalankan di demo CPP. Nah, pertama kita harus mengimport kelas render engine.header. Ini render engine ini merupakan engine yang kita gunakan nantinya untuk merender. Terus kita menggunakan library dari GLM, lalu kita import glm.hpp, matrix transform.hpp, type_ptr.hpp, vector angle.hpp. Lalu di sini juga kita mengimport dari library soil, yaitu soil header. Lalu kita membuat kelas demo itu sendiri. Kelas demo di sini kita memanggil public render engine. Lalu di dalamnya kita membuat constructor dan destructor dari kelas demo. Lalu kita di sini memiliki variabel private yang dideklarasikan hanya ada di dalam kelas demo tersebut, yaitu pertama terdapat GLU integer yang berisi shader program yang digunakan untuk memanggil fragment shader dan vertex shader. Lalu di sini terdapat VBO, VAO, EBO, di mana VAO ini digunakan untuk mendefinisikan vertex dari objek 3D. Lalu VBO ini merupakan buffernya dari vertex, dan EBO ini merupakan elemen buffer. Dan juga setiap objek nanti terdiri dari VAO, VBO, dan EBO, serta terdiri juga berdasarkan tekstur, karena kita mau membuat objek 3D menggunakan tekstur. Lalu di dalamnya, selanjutnya kita memiliki float, viewcam, upcam, dan postcam, camera speed, dan field of view. Nah, viewcam ini merupakan view dari kamera, di mana kita definisikannya nanti viewcam itu terdapat X, Y, dan Z. Lalu juga upcam ini merupakan posisi atas dari kamera, di mana kita juga nanti menggunakan X, Y, dan Z. Terus postcam ini adalah posisi kamera yang juga menggunakan X, Y, dan Z. Lalu terdapat juga kamera speed dan juga field of view. Lalu nantinya di dalam demo CPP kita memiliki beberapa metode, yaitu seperti yang metode pertama, metode init yang digunakan untuk inisialisasi pertama kali. Lalu ada dinit, lalu terdapat metode update, metode render yang digunakan nanti untuk render, proses input untuk input, dan metode build yang nantinya diimplementasikan pada masing-masing objek, dan juga terdapat metode draw untuk menggambar objeknya, juga diimplementasikan di masing-masing objek. Lalu terdapat move kamera untuk menggerakkan kamera, strafe kamera untuk menggerakkan kanan kiri kamera, rotate kamera untuk
pandangan kamera atau view-nya nanti kita menggerakkan mouse. Lalu init kamera untuk inisialisasi kamera, vertical kamera untuk menggerakkan kamera ke atas dan ke bawah. Sekarang kita masuk ke demo.cpp. Nah, di demo.cpp ini kita harus mengimport demo header. Jadi nanti apa yang ada di demo header bisa kita implementasikan di demo.cpp. Nah, pertama kita memanggil konstruktor dan destruktor dari kelas demo di sini. Lalu kita memanggil metode init untuk inisialisasi. Kita di sini menginisialisasi dulu shader program yang di dalamnya itu kita melakukan build shader, yaitu vertex shader dan fragment shader yang ada di resource file ini nanti. Lalu di init ini kita juga memanggil build texture dari masing-masing objek. Jadi nanti kita membuild geometri yang terdapat VAO, VBO, dan EBO dari masing-masing objek nanti kita panggil di init. Lalu juga kita melakukan inisialisasi kamera. Lalu untuk di init ini itu kita menghapus objek yang masih berjalan nantinya. Jadi jika kita menjalankan objek baru, objek yang berjalan sebelumnya akan dihapus sehingga membebaskan beberapa memori agar lebih fresh memorinya. Lalu di sini terdapat proses input yang sesuai dengan ukuran window. Nah, yang pertama ini jika kita menjalankan program, nanti kalau kita pencet escape maka window should close, nanti windownya ditutup. Lalu pada proses input juga terdapat zoom kamera. Jika kita memencet right sama left, right itu maka field of view-nya ditambah 1, berarti nanti kameranya semakin mendekat. Nah, untuk yang left semakin menjauh karena dikurangi field of view-nya. Lalu di sini ada movement kamera. Kita menggunakan WSAD, dimana kalau W itu maju, S mundur, A untuk ke kiri, D untuk ke kanan. Lalu di sini terdapat space dan left control, dimana space dan left control ini digunakan untuk menaik dan turunkan posisi kamera. Lalu di sini ada kamera rotation yang digunakan untuk menggerakkan kursor, nantinya akan mengubah pandangan dari kamera. Lalu kita mengambil mouse position sebagai kursor buat nantinya kameranya, lalu kita set mouse positionnya. Lalu di sini kita mengambil direction dari kursor mouse-nya. Lalu di sini kita juga menentukan speed dari manuvernya mouse. Lalu juga bisa memanggil rotate kamera di sini di proses input. Lalu untuk di dalam rendernya kita memanggil GL viewport yang sesuai dengan lebar dan tinggi dari screen kita. Lalu di sini ini merupakan projection matrix yang kita panggil. Lalu di render ini juga kita memanggil locate kamera. Lalu di sini kita juga men-set lighting attribute. Lighting attribute ini berada di fragment shader untuk yang variabel lighting position, view position, dan light colornya. Lalu di metode render ini kita juga menggambar menggunakan metode draw texture dari masing-masing objek. Lalu saya akan menjelaskan kamera. Di sini kamera kita harus inisialisasi dulu. Kita init kamera sesuai tadi yang sudah dideklarasikan di demo header, yaitu ada posisi dengan XYZ, lalu view kamera dengan XYZ juga, lalu up kamera dengan XYZ, dan terdapat kamera speed serta field of view. Nah,
Lalu di sini kita memasukkan input mode, kita set input mode yang berada dalam window kita dengan kursor, menggunakan kursor. Lalu di sini untuk move kamera kita menggunakan X dan Z. X untuk menggerakkan kamera ke kanan dan ke kiri, lalu Z untuk maju mundurnya. Di sini X dan Z ini digunakan untuk mengubah posisi kamera dan view kamera yang nantinya dikalikan dengan speed dari kamera tersebut. Di sini kita juga di method move kamera kita memanggil float speed. Lalu di strafe kamera ini digunakan untuk menggerakkan kamera ke kanan dan ke kiri. Prosesnya sama, namun di sini terdapat variabel ortho X yang bernilai min Z dan ortho Z yang bernilai X. Nah, variabel ortho ini nanti yang digunakan untuk mengubah posisi kamera dan view kamera X dan Z-nya yang nantinya juga dikalikan dengan metode speed yang ada di sini. Lalu untuk selanjutnya terdapat metode vertikal kamera yang digunakan untuk menggerakkan kamera ke atas dan ke bawah. Di sini yang kita gunakan menggunakan variabel Y yang di dalamnya terdapat view cam Y dikurangi posisi kamera Y. Nah, lalu variabel Y ini kita gunakan untuk mengubah posisi kamera Y dan view kamera Y. Jadi untuk Y-nya kita ubah di sini. Y-nya nantinya dikalikan dengan speed untuk mengubah posisi dan view kameranya. Lalu untuk rotate kamera ini kita digunakan untuk mengubah field of view dari kamera. Nah, di sini prosesnya sama, tapi yang diubah di sini bukan posisi kamera tapi hanya view-nya saja. Dan diubahnya menggunakan sin cos dan cosin di sini. Untuk Z-nya, untuk X-nya cosin. Lalu untuk objek yang saya buat yaitu objek kursi atau chair. Nah, di sini di objek chair ini kita pada metode build-nya kita pertama memanggil generate tekstur dulu. Untuk tekstur size-nya yang digunakan 1 dan nantinya diassign di variabel tekstur 6. Lalu teksturnya dibind dengan ukuran 2 dengan tekstur 2D, lalu kita masukkan ke tekstur 6. Lalu kita memanggil tekstur parameter yang merupakan terdapat huruf S, huruf T, min filter, max filter. Dan itu nantinya dipakai untuk masukkan teksturnya. Lalu kita mendeklarasikan integer width dan height untuk teksturnya. Lalu kita masukkan, kita di sini mendeklarasikan variabel image yang isinya yaitu kita memanggil library soil yaitu load image untuk load image yaitu wood PNG ini yang sesuai dengan variabel width dan height, serta kita juga memanggil RGBA di sini dari library soil. Lalu tekstur image-nya kita set dengan width dan height-nya berapa, terus di sini juga pakai image yang mana, image-nya yang atas ini tadi. Lalu kita generate menggunakan mipmap. Lalu soil free image datanya kita menggunakan image. Lalu kita teksturnya kita bind. Setelah itu kita membuat geometri dari kursi tersebut, yaitu menggunakan GL float vertices. Nah, nanti vertices ini akan masuk ke VAO dan VBO. Di sini kita mendeklarasikan bagian belakang atau sandaran dari kursi. Itu kita menggunakan 6 kotak, yaitu top, bottom, front, back, dan left, right. Nah, nanti ini setiap bagian dari objek yang kita buat, maka kita harus menginisiasikan 6 ini juga, yaitu top, bottom, front, back, left, dan right. Nah, ini untuk tempat duduknya juga sama, pakai top, bottom, front, back, left, right. Ini juga untuk kaki kiri belakang sama juga
kaki kanan belakang sama juga. Lalu yang kaki kiri depan ini juga sama. Lalu yang kaki kanan depan ini juga sama. Oh ya, mohon maaf saya lupa, kalau di setiap row ini itu berbeda-beda fungsinya. Untuk 3 row pertama itu merupakan position dari kursinya. Lalu untuk yang 2 selanjutnya itu merupakan tekstur koordinat, dan yang 3 terakhir ini merupakan vektor normal. Lanjut. Lalu setelah kita membuat verticesnya, kita menggunakan GLU integer, yaitu indices. Nah, indices ini nanti merupakan indeks yang disimpan pada EBO. Jadi kita nanti mencetaknya menggunakan indices ini, elemen-elemennya. Nah, di sini kita pertama kita menggenerate vertex array dulu, yaitu memasukkan vertices ke dalam VAO. Lalu kita generate buffernya, yaitu kita memiliki 2 buffer, yang untuk vertex dan untuk elemen. Yang untuk vertex kita menggunakan VBO, yang untuk elemennya kita menggunakan EBO. Nah, lalu di sini kita bind vertex array-nya, yaitu VAO 6 tadi kita bind. Lalu juga kita bind VBO dan EBO-nya. VBO-nya menggunakan vertices, lalu EBO-nya menggunakan indices. Lalu setelah itu kita menunjuk atribut dari vertex tersebut, menentukan atributnya, yaitu dari yang indeks 0 dia memiliki 3 value, yang dari size dari verticesnya, yaitu kita memiliki satu row memiliki 8 value, dikali size-nya itu start dari indeks ke 0. Nanti itu lalu vertex attribute pointer ini kita enable untuk nanti menggambarkan vertex position dari objek. Lalu yang selanjutnya kita memanggil juga atribut pointer yang indeks 1, dia memiliki 2 nilai, yaitu dari 8 nilai tersebut, namun startnya dari setelah indeks ketiga, berarti dari indeks keempat terus memiliki 2, berarti 4 dan 5. Lalu kita enable vertex attribute array tersebut dengan indeks 1 yang ini. Lalu yang terakhir kita manggil vektor normalnya juga menggunakan indeks kedua, memiliki 3 value. Berdasarkan size dari verticesnya start dari 5, karena di sini terakhir 5. Jadi startnya dari 5, yaitu berarti untuk vektor normalnya kita start dari 6, 7 dan 8. Untuk yang pertama ini position, yang kedua ini tekstur koordinat. Lalu kita enable vertex attribute array-nya. Itu untuk yang build chair. Lalu sekarang draw texture chair. Di draw ini kita memanggil program yang kita gunakan, yaitu kita menggunakan shader program. Di sini yang tadi isinya fragment shader dan vertex shader. Lalu kita mengaktifkan texture. Teksturnya menggunakan gl_texture 1, karena tekstur kita cuma memiliki 1 nilai. Lalu kita bind teksturnya, yaitu yang 2D, lalu menggunakan tekstur 6. Tekstur 6 ini merupakan tadi tekstur dari kursi. Lalu kita memanggil gl uniform 1i, yang lokasinya itu nanti terdapat nanti ditaruh pada shader program yang juga menggunakan our texture. Our texture ini merupakan variabel dari tekstur kita. Lalu kita bind vertex array-nya, yaitu VAO yang ke-6 tadi untuk kursi VAO 6. Lalu kita draw elemennya. Draw elemennya itu kita menggunakan metode triangle. Jadi setiap objek nanti digambarkan menggunakan segitiga-segitiga, dan kita memiliki size-nya 1000. Lalu kita di sini sudah seperti itu. Oh ya, yang terakhir di method main itu kita menjalankan demo, yaitu menggunakan
konstruktor demo tadi, terus .start dengan judul Project Grafcom Class Miss Queen, ukuran layar 1920 x 1080, lalu full screen. Mungkin seperti itu saja penjelasan dari kode programnya. Ya, sekarang kita langsung masuk saja ke demo programnya. Nah, ini di demo programnya. Untuk menggerakkan kamera maju menggunakan W, mundur S, A ke kiri, D ke kanan, spasi untuk menaikkan kamera, terus left control untuk menurunkan kamera. Ini objek yang saya buat yaitu kursi. Bagian atas kursi dia terkena cahaya dari lampu. Untuk bagian belakangnya dan bagian bawah tidak terkena cahaya. Ya, mungkin sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata atau kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.